Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai ikhlas. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yanzuruna ila sawarikum wa amwalikum, walakin yanzuruna ila qulubikum wa a'malikum." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa kalian, juga tidak kepada harta kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian." Pengertian ikhlas. Dalam mendefinisikan ikhlas, para ulama berbeda redaksi dalam menggambarkannya. Ada yang berpendapat ikhlas adalah memurnikan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Ada yang pula berpendapat ikhlas adalah mengesankan Allah dalam beribadah kepadanya. Ada pula yang berpendapat ikhlas adalah pembersihan dari pamrih kepada makhluk. Al-Iz Abdissalam berkata, ikhlas ialah seorang mukallaf melaksanakan ketaatan semata-mata karena Allah. Dia tidak berharap pengagungan dan penghormatan manusia, dan tidak pula berharap manfaat dan menolak bahaya. Al-Harawi mengatakan, ikhlas ialah membersihkan amal dari setiap noda. Yang lain berkata, seorang yang ikhlas ialah seorang yang tidak mencari perhatian di hati manusia dalam rangka memperbaiki hatinya di hadapan Allah, dan tidak suka seandainya manusia sampai memperhatikan amalnya meskipun hanya seberat biji sawi. Syekh Muhammad bin Al-Utsaimin berpendapat, arti ikhlas karena Allah ialah apabila seorang melaksanakan ibadah yang tujuannya untuk takarrub kepada Allah dan mencapai tempat kemuliaannya. Secara umum, ikhlas ialah menghendaki redaan Allah dalam suatu amal, membersihkan dari segala individu maupun duniawi. Tidak ada yang melatar belakangi suatu amal kecuali karena Allah dan demi hari akhirat. Tidak ada noda yang mencampuri satu amal seperti kecenderungan kepada dunia untuk diri sendiri, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan, atau karena mencari harta rampasan perang, atau agar dikatakan sebagai pemberani ketika perang, karena syahwat, kedudukan, harta benda, ketenaran, agar mendapat tempat di hati orang banyak, mendapat sanjungan tertentu, karena kesembuhan yang terselubung, atau karena alasan-alasan yang tidak terpuji. Mewujudkan rasa ikhlas. Sulitnya untuk mewujudkan ikhlas. Mewujudkan ikhlas bukan pekerjaan yang mudah seperti anggapan orang jahil. Para ulama yang telah meneliti jalan kepada Allah telah menegaskan sulitnya dan beratnya mewujudkan ikhlas dalam hati kecuali orang yang memang dimudahkan Allah. Imam Sufyan As-Suri berkata, tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih berat kepada mengobati niatku, sebab ia senantiasa berbolak-balik pada diriku. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya muqallabal qulub, tsabbis qalbi ala dinika." Ya Rabb yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu. Lalu seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kami beriman kepadamu dan kepada apa yang engkau bawa kepada kami." Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya, karena sesungguhnya seluruh hati manusia di antara dua jari tangan Allah, dan Allah membolak-balikan hati sekehendaknya." Hadis riwayat Ahmad. Masalah ikhlas merupakan masalah yang sulit sehingga sedikit sekali perbuatan yang dikatakan murni ikhlas karena Allah, dan sedikit sekali orang yang memperhatikannya, kecuali orang yang mendapatkan taufik, pertolongan, dan kemudahan dari Allah. Sulitnya mewujudkan ikhlas dikarenakan hati manusia yang selalu berbolak-balik. Setan selalu menggoda, menghiasi, dan memberikan perasaan was-was ke dalam hati manusia, serta adanya dorongan hawa nafsu yang selalu menyuruh berbuat jelek. Karena itu, kita diperintahkan berlindung dari godaan setan. Hukum beramal yang bercampur antara ikhlas dan tujuan-tujuan lain. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin menjelaskan tentang seorang yang beribadah kepada Allah tetapi ada tujuan lain. Beliau membagi menjadi 3 golongan. Pertama, seseorang bermaksud untuk takarrub kepada selain Allah dan dalam ibadahnya, dan untuk mendapat sanjungan dari orang lain. Perbuatan seperti membatalkan amalnya dan termasuk syirik. Kedua, ibadahnya dimasukkan untuk mencapai tujuan duniawi seperti ingin menjadi pemimpin, mendapatkan kedudukan, harta, tanpa bermaksud untuk takarrub kepada Allah. Amal seperti ini akan terhapus dan tidak dapat mendekatkan diri kepada Allah. Ketiga,
Seseorang yang dalam ibadahnya bertujuan untuk takarrub kepada Allah sekaligus untuk tujuan duniawi akan diperoleh. Misalnya, tatkala melakukan taharah, di samping berniat ibadah kepada Allah, juga berniat untuk membersihkan badan. Jadi, solusi ikhlas ialah dengan mengayangkan pertimbangan-pertimbangan pribadi, memotong kerakusan terhadap dunia, mengikis dorongan-dorongan nafsu dan lainnya, dan bersungguh-sungguh beramal ikhlas karena Allah akan mendorong seseorang melakukan ibadah karena taat kepada perintah Allah dan Rasul, ingin selamat dunia akhirat dan mengharap ganjaran dari Allah. Itulah tadi penjelasan materi mengenai ikhlas. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi